Dari Sopir Banget Take One episode 1. Ya, halo semua. Belum, ntar dulu. gue belum naruh lu udah ngomong. Oke, halo semuanya. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di episode 1 di hari Sopir Banget. Gue Ming Ming, Gua Lucky. temen gue Lucky. Kita berdua ini udah menjalani Kehidupan sebagai driver taksi online. driver taksi online. Nah, sebagai perkenalan di episode 1, gue pengen sama Lucky pengen menyampaikan nih kira-kira hal apa aja yang harus tahu di dunia taksi online. Ya, Yang pertama ada apa, Lu? Kenapa kita ada di taksi online? Oke, ini jadi siapa dulu nih? Lu dulu apa gue dulu? Dulu deh. Gue dulu. Ya, dulu. Ini sebenarnya agak-agak unik sih ya. Kenapa gue ada di taksi online? Sebelumnya itu dulu gue ada di transportasi online juga, cuman versinya versi motor. Nah, cuman berhubung karena banyak kejadian-kejadian yang kurang enak di gue, kena angin terus gitu kan, gue udah memutuskan, wah gue harus naik pangkat nih ceritanya nih gitu. Angin apa nih? Angin Jelasin dong. angin jalan. Angin jalan. Oh, Angin maksudnya jalan. lu sakit-sakitan gitu? Sakit-sakitan, Oke. gue kurang enak badan lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk naik level, gue mengambil satu unit baru mobil buat jadi taksi online. Kalau lu gimana? Anti angin tuh ya? Anti angin. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua sih waktu itu kerja ya sebagai orang kantoran, terus gua agak jenuh mungkin ya. Jenuh dan dalam arti pengen cari tantangan baru dan gua bisa sambil kerja juga gitu. Jadi double job. Di taksi online ini sih bisa ya. Ya kita jadi driver paginya atau siangnya terus malamnya kita kerja. Terus- atau sebaliknya gitu kan. Kalau nggak salah nih, lu waktu itu kan lu pas daftar taksi online, pas pertama kali gue kenal sama lu Masih ngantor gue. lu masih ngantor kan kalau nggak salah kan? Kantor. Ya betul. Nah itu gimana tuh? Ya jadi pas gua udah dapet aplikasi untuk jadi driver, udah aktif, udah bisa narik, ya gue coba narik sambil ngantor kan. Nah begitu gue ngerasain enaknya jadi driver, ya udah gue coba untuk cut kerjaan gue dan gue jalanin sebagai driver dulu sambil cari-cari kesibukan di luar jam kerja sebagai driver gitu loh. Oh jadi double job nih Double gitu job, ya? double job yang bisa dibilang freelance lah ya. Terus Bukan di lu- dunia editor web ya gitu bisa dibilang ya. Oh, Publisher juga. jadi pas habis setelah ngantor nih, begitu udah kelar ngantor, lu pulang langsung taksi online tuh? Bisa seperti itulah Oh. kira-kira. Dan akhirnya gue kantor juga quit juga sih. Oh dia akhirnya quit juga, Quit gitu. juga. Kalau gue bedanya gue quit dari yang lama langsung loncat gitu. Nah, terus kita ke berikutnya nih. Berikutnya ada apa nih? Bagaimana proses pendaftaran di taksi online? Nah, Coba lu dulu deh. banyak nih teman-teman yang pada bingung gitu kan. Bagaimana sih pendaftaran taksi online gitu kan? Sebenarnya nggak ribet. Yang penting kelengkapannya. Yang penting kelengkapan aja sih, kelengkapan Drivernya. drivernya sama perusahaan minta gitu kan. Ya, jadi kalau untuk drivernya kita cuma diminta KTP, SIM dan SKCK. KTP ya, tahu lah ya, kartu tanda Ya. penduduk. Kalau Polis, SIM, tar dulu nih, kita ngomong driver dulu. oh driver, iya. KTP dan juga kita harus punya SIM. Mobil kan SIM A ya berarti ya. Ya, dan Masa itu SKCK itu harus Oke. punya, wajib. Itu yang agak ribet tuh, yang gua alamin. Nah, SKCK itu ribet kenapa? Itu Karena agak ribet kita harus ngurusnya ke RT, RW, kelurahan, baru akhirnya ke polisi. dan iya urusan. dan itu wajib cuy, wajib sama Jasa penyedia aplikasi. jasa penyedia aplikasi itu wajib buat kita gitu kalau mau buat daftar. Terus apa lagi lo? Untuk mobilnya sendiri ya. Mobilnya Ya. sendiri kita harus tadi kan punya. driver tuh, tadi kan driver. Nah, Nah, sekarang mobil. Sekarang untuk mobilnya kita harus ya SNK jelas lah ya. Nggak mungkin mobil bodong kita Iya daftarin dong. kan. SNK harus punya. Iya dong. Dan juga surat polis asuransi. Polis asuransi itu ya, seinget gue zaman dulu itu pas pertama kali kita daftar tuh masih sulit. Dulu itu harus yang namanya Oris. TLO nggak boleh. Jadi dari semua provider boleh tuh. Orisnya apa aja juga boleh. Yang penting Oris gitu kan. Oris. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, mobil apa aja yang boleh dipakai? Mobil yang sekarang diperbolehkan sih minimal 1000 Dulu. cc ya. Pas Dulu dulu, ya. pas Saat dulu. kita daftar 2016 awal-awal itu minimal 1300 cc. Ya yang paling umum sih antara ya lu you know lah Alpansa gitu kan atau enggak Si Seni, ya si Seni gitu kan terus masih RT, R4 tuh R4 kan. oh ya R5. Ya, R4 R5 nah. Umumnya sih sama si mobil IO. IO ya, mobil IO. Umum sekali sih. Mobil-mobil Oke. yang kita pakai itu kebanyakan memang seperti itu ya. Ya. 7 seat, 7 seater. 7 seater. Kecuali satu tuh yang paling enak. Itu matahari bahasa Apa Inggrisnya. tuh? Sun.
Datsun. Datsun. Nah, lu tahu sendiri lah itu kan. Itu boleh tuh zaman dulu sampai sekarang. Kita dilarang sebut merek nih ya berarti ya. Nah, terus selanjutnya apa lagi nih yang sistem kerja aplikasi driver online, sistem kerja aplikasi yang kita pakai nih. Nah, ini banyak yang nanya juga nih. Kan teman-teman mungkin pada nggak tahu ya, sistem kerja aplikasi online itu sebagai driver tuh bagaimana gitu? Seperti apa gitu? Gimana cara kita dapat ordernya seperti apa? Iya. Oke, coba gue jelasin deh ya. Jadi saat kalian pesan mobil untuk dari satu tempat ke tempat lain, misalkan kalian berada di mall dan lalu kalian mau pulang ke rumah. Iya. Berarti kalian ketik mall bla bla bla. Iya. Gue pesen nih. Saat kalian book, berarti yang terdekat dari mall itu adalah yang dapat pertama, driver yang terdekat dari mall tersebut. Ya, misalnya gue drivernya nih, lu pesen nih. Nah, berarti yang terdekat dari gue misalkan lu. Iya, gue dapet. Berarti lu dapat. Nah, tapi lu bisa punya hak untuk ambil atau enggak. Saat lu ambil berarti lu dapat. Iya, tapi kalau lu nggak ambil, ada waktunya. ada countdown ya. Ada countdown 10 detik. Nah, saat lu nggak mau ambil, dilempar lagi ke driver terdekat yang kedua. Betul. Misalkan yang terdekat dari Ming setelah itu si Mong misalkan. Berarti si Mong yang dapat. Kalau si Ming lepas driver itu, order itu. Ya, seperti itu. Ya, terus selain masalah jarak, itu kita dapat karena itu kan ada waktunya tuh. Waktu kita pilih mau ambil apa enggak. Ketika kita ngambil, cepet gitu ngambil ya. Masih ada pilihan kedua tuh antara pick up atau cancel. Nah, yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya ya sekarang pengalaman seru selama menjadi driver online. Pengalaman seru kalau gue sih pertama kali dapet gue diajak makan cuy. Apa tuh? Makan apa? Diajak makan di daerah itu Big Mango. Mango daerah mana ya? Big Mango bahasa Indonesianya. Mangga Besar. Oh, Mangga Besar. Makan apaan tuh? Itu gue diajak makan kue tiaw baso. Cakep. Iya, kue tiaw baso. Nambah nggak lu? Nambah, diajakin nambah waktu itu. Waduh, mantep. Roti juga beli dikasih. roti, katanya ini buat mak lu nih, kasih gitu kan. Terus banyak tuh ya. Menang banyak. Terus misalkan gue dikasih kredit nih. Ada waktu itu pernah bayar kredit 100.000, waktu itu gue inget banget. 100.000 begitu turun, nih tips buat kamu. Tipsnya berapa? Cepet. Tipsnya aja udah kayak sama. Tips sama Argo sama ya. Wih. Waduh, luar biasa tuh. Apalagi Ming, kira-kira yang pernah lu dapet pengalaman selain itu? Kalau pengalaman seru sedikit ya, lebih banyak yang biasa-biasanya aja sih. Yang dukanya ya lebih banyak. Duka sih ada aja, cuman mungkin belakangan lah. Kita ngomong enak-enak dulu gitu kan. Enak dulu. Ya udah kalau gua ya yang serunya saat itu gua lagi nongkrong di bandara, abis drop penumpang juga di bandara. Lalu gua pas lagi nunggu, gue sambil makan gitu kan, masuk bunyi handphone gue tuh orderan. Pas gue lihat, widih, harganya gede banget. Berapa? Pokoknya di atas 500.000 lah. Waduh, Di atas 500.000. ikan paus dari 900.000. Nah, pas gue lihat tujuannya ternyata Bandung, Hotel Lembong, hotel apa ya? Daerah Lembong, Bandung. Kok gue nggak tahu sih, lu selama ini dapat ke Bandung? Emang gue gak pernah cerita ya? Nggak pernah cerita gue. Mungkin gue lupa. Nah, udah gitu akhirnya ya udah. Saat itu juga gue jemput dari Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung berangkat ke Bandung. Dan akhirnya ya sampai Bandung itu masih jam 1 siang. Akhirnya sampai sore gue jalan-jalan sendirian aja di Bandung. Serunya kan sampai Bandung dibayarin kan ongkos kan, terus dikasih uang tip juga. Ya, dapat uang tip lagi? Iya, ya gue nggak usah sebut nilai, yang penting yang pasti lumayan. Lumayan lah buat makan gitu. Nah, ya udah, sorenya gue balik Jakarta lagi pulang. Terus juga pernah juga dapat ke Bogor, ya sama lah ceritanya. Dari daerah Gajah Mada sana ya, hotel yang naik orang Belanda pak, suami istri. Oh, Duitsland. Untung gue bisa bahasa Inggris dikit-dikit lah, little. Belanda ke Inggris, aduh gila, orang ngomong Belanda gitu ya. Orang Belanda iya. Terus dia ngomongnya sama gue bahasa Inggris kan, karena gue nggak bisa bahasa Belanda. Walaupun bahasa Inggris gue belepotan, mereka masih bisa ngerti. Jadi sepanjang perjalanan kita ngobrol. Kalau misalkan teman-teman penasaran, kita kan baru cerita nih kayak gini-gini gitu kan. Kalau teman-teman penasaran kita di jalan bagaimana gitu kan, nantikan episode selanjutnya. Vlogging di jalan. Duo supir banget. Iya, thank you. Bye.